Hai, aku Suryo. Aku akan bacain DM cerita pengalaman horor dari seorang yang katanya pernah diteror genderuwo. Aku langsung bacain aja ceritanya ya. Hai Suryo, aku Kiki. Aku mau share pengalaman hororku waktu kelas 11 SMA. Meski followersku masih ribuan, tapi aku yakin cita-cita menjadi konten kreator adalah mimpi yang bisa aku gapai suatu saat nanti. Bahkan, kalau kalian nanya, apa aja yang lagi viral di sosial media, aku pasti tahu. Udah pernah cinlok waktu besok, bro, mau minum dong. Waktu itu, malam hari, aku di kamar pribadiku lagi bikin konten buat sosial mediaku. Biasanya, aku selalu menyiapkan hot coklat untuk membangkitkan semangatku selama bikin konten. Sebelum buat konten, aku coba foto beberapa kali mirror selfie di depan cermin untuk memastikan outfitku sudah rapi. Setelah selesai dan langsung upload di sosial media, aku lihat jam dinding menunjukkan pukul 11:45. Aku emang punya kebiasaan begadang sambil scroll di sosial media. Udah pernah cinlok waktu besok, bro. Tiba-tiba, aku mendengar ada langkah kaki mendekat ke kamarku. Kemudian, mengetok pintu dan membukanya perlahan. Ki? Iya, Pak. Ini Kiki mau tidur kok. Aku langsung segera matiin lampu tidur dan selimutan. 5 menit kemudian, aku lanjut scroll sosial media lagi. Besok, bro, mau minum dong. Tiba-tiba aja, ada telepon masuk. Dan itu dari Papa. Ngapain sih pakai telepon segala? Iya, Pak. Ada apa, Pak? Halo, Ki. Papa ini masih di bandara. Kemungkinan sampai rumah 30 menit lagi ya. Loh, bukannya Papa udah di rumah? Belum, Nak. Ini Papa masih di luar. Nanti kamu tolong bukain pagar ya. Aku terdiam. Aku gak bisa mencerna semua informasi aneh ini. Terus, tadi siapa yang mengetuk pintu dan nyuruh aku tidur? Kiki. Aku mendengar sayup-sayup suara Papa dari balik pintu memanggilku. Aku takut sejadi-jadinya. Bulu kuduku merinding. Itu gak mungkin suara Papa. Pasti itu setan. Kiki. Saking takutnya, aku bersembunyi di balik selimut. Gak lama dari itu, suara panggilan itu lama-lama menghilang. Pas aku buka selimut. Kiki, kenapa kamu tidak tidur? Aku melihat tepat di depan mataku. Makhluk ini berbulu, badannya besar, dan matanya merah. Tangannya mendekat, memegang ranjangku. Napasku terengah-engah karena panik dan ketakutan. Aku yang panik melihat makhluk aneh itu langsung menarik selimut dengan cepat. Aku pun terlelap dan tidur. Aku terbangun. Jam dinding menunjukkan pukul 01:15 pagi. Aku melihat di sekitarku sepertinya sudah tidak ada sosok menyeramkan itu lagi. Entah baru berapa lama aku tidur. Kulihat dari jendela kamar, di luar nampak sedang hujan yang diiringi dengan petir. Aku sempat berpikir dan bertanya di dalam hati. Tadi itu
Makhluk apa ya? Apa itu yang dimaksud dengan genderuwo? Rasa ingin buang air kecilku muncul. Sial, hot coklat yang kuminum sebelum tidur baru bereaksi sekarang. Duh, kenapa sih kamar mandi harus ada di lantai 1? Aku sempat dilema. Jujur aja, semenjak teror aneh itu, bikin aku gak berani buat turun menuju ke toilet yang ada di lantai 1. Tapi karena sudah tidak bisa menahan lagi, dengan cepat, aku buka pintu kamarku. Setelah menuruni anak tangga, aku berdiri memandangi ruang tengah rumahku yang gelap. Saking sunyinya, aku bisa mendengarkan suara hujan dan petir di luar rumah dengan jelas. Aku sempat teringat perbincangan dengan papaku tadi malam dan berjanji membukakan pagar. Tapi dari apa yang kulihat di standing hanger, nampaknya sudah tergantung blazer hitam milik papa. Aku berpikir papaku mungkin sudah masuk ke dalam kamarnya. Harusnya kan aku yang bukain pagar. Tapi mungkin saja papaku meminta bantuan mamaku untuk bukain. Kondisi ruang tengahku memang selalu gelap gulita. Keluargaku memiliki kebiasaan mematikan semua lampu yang tidak dipakai. Selain hemat listrik, tidur dalam keadaan gelap juga jadi lebih nyaman. Setelah selesai buang air kecil di kamar mandi, aku berjalan melewati ruang tengah dan melihat lagi ke arah stand hanger yang sebelumnya kulihat. Aku sempat bingung. Perasaan tadi tuh ada blazer hitam papaku yang menggantung di sana. Sepersekian detik, aku sempat terpikir, apa jangan-jangan yang aku lihat itu genderuwo? Aku langsung merinding dan membuang jauh-jauh pikiran aneh itu. Aku segera berjalan menuju arah tangga. Setelah menaiki beberapa anak tangga, aku dikagetkan dengan bekas jejak di tangga. Ukuran jejak kakinya sangat besar. Ini bekas jejak siapa? Bulu kuduku seketika merinding melihat jejak misterius itu. Aku terus berjalan menaiki tiap anak tangga. Namun, arah pandangku terus menelusuri dan mengikuti jejak yang membekas di tiap anak tangga. Meski takut, aku harus jalan menuju kamarku sekarang. Gak ada lagi tempat yang paling aman selain di kamarku sendiri. Saat tiba di depan pintu kamar, kuperhatikan bekas jejak kaki itu menuju kamarku. Perlahan, aku membuka pintu kamarku. Aku melihat ke arah kanan dan kiri. Saat aku ingin merebahkan diri di kasur, kilat petir tiba-tiba menggelegar dengan keras. Hah? Itu apa? Aku melihat sosok tinggi besar berdiri di ujung ruanganku. Badannya tinggi besar, bahkan kepalanya hampir menempel dengan atap rumahku. Kiki, kenapa kamu tidak tidur? Aku teriak dan langsung menutup selimutku. Paginya, aku melihat alarm di handphoneku. Sial,
Aku kesiangan dan kelewat sholat subuh. Gak pakai pikir panjang, aku langsung cepat-cepat mandi dan siap-siap ke sekolah. Saat jam istirahat di sekolah, di koridor, aku sempat memikirkan teror genderuwo tadi malam. Saat membuka sosial media, aku sempat kembali ceria ketika melihat konten ngedanceku FYP. Yes! Kontenku tembus 1 juta penonton. Aku bener-bener tersenyum lebar dan bahagia. Untuk pertama kalinya, kontenku ditonton orang sebanyak ini. Mana yang komen banyak banget, sampai ribuan orang. Saat aku membuka kolom komentar di videoku, aku melihat kok banyak komentar-komentar aneh. Kayak, "Kak, di ujung jendela itu apa? Detik 04 itu bayangan apa ya? Konten ngedance-nya kebanyakan gimmick." Hah? Aku coba mastiin lagi dengan nonton video yang kubuat tadi malam. Saat ku tonton ulang, aku kaget. Di detik 04, muncul bayangan hitam besar di balik jendela kamarku. Itu genderuwo. Sumpah, sebelum kemarin upload, aku udah pastiin dan cek bahwa videonya aman-aman aja. Selama jam belajar di kelas, aku bener-bener gak fokus sama sekali. Untungnya, ada satu mata pelajaran yang gurunya berhalangan untuk ngajar. Di kelas, aku coba cek lagi video ngedance yang sempat kubuat. Meskipun di kelas ramai dengan teman-temanku yang sedang asik ngobrol, tapi pikiranku masih terjebak dengan teror genderuwo kemarin malam. Aku akhirnya memutuskan untuk menghapus kontenku di sosial media. Aku takut kontenku menyebar hingga ke teman sekolahku dan menjadi bahan gosip di sekolah. Sambil mainin handphone, aku baru ingat bahwa aku sempat mirror selfie beberapa kali di meja belajarku. Aku coba ngecek satu persatu. Foto pertama, aku melihat fotoku sambil tersenyum. Foto kedua, poseku sedang mengacungkan 2 jari. Dan pas aku slide ke foto yang ketiga, ini apa? Di foto tersebut, poseku tersenyum melihat ke arah cermin. Tapi, tepat di belakang bahuku, ada penampakan wajah genderuwo. Genderuwo itu menyeringai seakan ingin menggigitku. Tidak! Saat sampai di rumah, aku mendapatkan nasihat dari kedua orang tuaku, supaya tidak banyak begadang untuk hal yang tidak perlu. Selain berbahaya untuk kesehatan, begadang juga membuat sholat subuh seringkali kesiangan atau bahkan ditinggalkan. Semenjak aku menuruti dan menjalankan nasihat kedua orang tuaku, teror genderuwo itu tidak pernah muncul lagi. Kirim cerita hantu kamu ke ceritasekolaberhantu@gmail.com. Kisah horor yang terpilih akan kami ceritakan di sini. Nyalakan lonceng notifikasi biar kamu gak ketinggalan episode terbarunya. Temukan petualangan sekolah berhantu di episode lainnya.